Selamat menyambut Natal bagi kita semua. Pesan panitia yang belum beli kado tolong segera beli kado. Ya, takutnya Rabu depan saya nggak kebagian. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang menarik hati, ya, yaitu kelahiran. Kelahiran yang menarik hati. Ini bukan peristiwa lagi glamping ya, keluarga lagi glamping itu di tenda itu, bukan. Ya, itu bukan glamping, tetapi itu adalah ilustrasi bagaimana peristiwa Natal terjadi pada saat itu. Ada gambar bintangnya yang bergerak, ya, lalu ada 3 orang yang bawa tongkat apa itu ya. Ya, tentu kita tahu bersama, nanti kita bahas. Kita baca satu bagian firman Tuhan, tapi nanti banyak yang kita sebutkan, tapi tentu tidak kita baca semua, ya, hanya alamatnya saja. Kita baca satu ayat saja tentang peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang terambil dari Lukas 2 ayat 11. Ya, ini adalah sebuah, orang Jawa bilang woro-woro, ya, pengumuman. Ketika malam hari gembala di padang, malaikat menampakkan diri, ya, menampakkan diri di angkasa, ya, bukan sendiri sebenarnya, rame-rame, ya, para malaikat, para pemuji, para pemusik dan bala tentara sorgawi, ya, luar biasa. Diberitakan kepada para gembala, bunyinya adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari Lukas 2 ayat 11. Dilanjutkan ada tandanya, nanti dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan. Ya, itu yang menjadi perenungan ayat yang menjadi landasan pemikiran kita mengenai kelahiran yang menarik hati pada hari ini. Ya. Nah, kenapa langsung ini ya? Bentar. Nah, ada satu slide yang kelewatan. Nah, ini. Siapa sih yang nggak senang lihat debay? Ya, debay ini dedek bayi ya. Kalau ngelihat dedek bayi, pasti bawaannya apa? Gemes ya, ih lucunya, karena belum kelihatan itu cakep atau jelek. Ya kan, udah gede kelihatan cakep atau jelek. Coba lihat di samping saudara, cakep atau jelek? Udah kelihatan cakep atau jeleknya, tapi kalau bayi cakep semua. Ya, kalau masih bayi cakep semua. Dan gak ada yang bilang bayinya jelek, enggak, pasti ih gemes, imut-imut, lucunya, ya. Bawaannya apa? Kalau mama-mama pasti pengen gendong, kalau bapak-bapak takut, ya, takut nanti lehernya patah lah apa gimana kan. Kalau mama-mama tuh otomatis dia tanpa training langsung pinter gendongnya. Ya. Tapi pasti semua perasaan kita senang kalau ngelihat bayi. Ya, entah bayi kita sendiri atau bayinya teman kita, ya, atau siapapun itu, pasti orang senang. Malah orang pengen bawa kado, ya. Malah orang pengen bawa kado kalau ngelihat bayi. Nah itu banyak kado-kado di atasnya, ya kan? Nah, kalau setiap kelahiran itu menarik hati, makanya orang pada jenguk orang baru melahirkan. Enggak sempat di hari H+1, H+1 minggu, H+1 bulan, pasti kita nengok dedek bayi. Ya, yang belum nengok dedek bayi yang baru lahir beberapa waktu lalu, pasti nanti nengok ya. Kalau enggak kalian yang nengok, dedek bayinya yang nengokin kalian di gereja nanti di bawah mamanya, ya kan? Tapi pasti nanti, ih lucunya gitu ya. Lah terus kalau semua kelahiran menarik hati, apa istimewanya kelahiran Yesus? Ya, toh kelahiran bayi-bayi yang lain juga menarik hati kok. Ya, apa istimewanya? Nah, apa istimewanya kelahiran bayi Yesus? Dangs, ya, dangs ini bahasa anak muda ya, bukan bahasa yang benar tapi kekinian. Apa dangs istimewanya? Ya, saya renungkan ada beberapa. Ya, yang pertama dimulai dengan fase pranatal, jadi saya bagi 3 ya.
Fase pranatal, fase natal, dan pasca natal. Natal itu sendiri artinya kelahiran. Ya, itu bahasa yang sudah diadopsi secara resmi untuk bahasa internasional. Ya. Pranatal itu artinya sebelum kelahiran. Ya. Postnatal artinya setelah kelahiran, bukan hanya berbicara tentang Yesus. Ya, kalau kita nanti baca istilah di Badan Pusat Statistik, natalitas, tingkat natalitas, ya itu berarti tingkat kelahiran. Ya, jadi kata ini udah diserap ke dalam dunia secara umum. Nah, fase pranatal yaitu sebelum kelahiran Yesus. Yang membuat kelahiran Yesus berbeda daripada kelahiran bayi-bayi sedunia yang menarik hati. Yang pertama adalah kelahirannya sudah dinubuatkan. Ya, tentu semua bayi juga bisa dinubuatkan, tapi nubuat kaleng-kaleng. Misalnya 6 bulan lagi akan melahirkan. Itu kan udah diprediksi. Belum terjadi, tapi udah diprediksi. Akan melahirkan kira-kira tanggal sekian. Ya, udah ada perakiraannya. Ya. Wah, itu mungkin dibilang nubuat juga itu ya. Ya, itu mah semua juga bisa, iya kan? Tapi siapa yang bisa diperkirakan kelahiran 700 tahun sebelum lahir? Ya tentu kalau cuma nebak bisa, 700 tahun lagi ada bayi yang akan lahir. Jangankan 700 tahun lagi, 3000 tahun lagi juga akan ada bayi yang lahir, tiap hari bayi lahir. Ya. Tapi secara spesifik yang mengacu kepada orang tertentu itu tidak pernah ada selain daripada Yesus. Ya. Yesaya sudah menubuatkan dengan detail, ya. Bahkan kalau mau mundur lagi dari manusia pertama sudah dinubuatkan bahwa keturunan perempuan itu bukan dibilang keturunan suami istri. Nah, ini hal yang menarik nih. Ya. Bukan dibilang nanti keturunan dari hasil buah cinta pasangan yang dipilih Tuhan, tidak. Langsung spesifik dibilang keturunan perempuan itu. Lah, bukan keturunan suami istri. Budaya Yahudi itu perempuan sorry to say, kurang dianggap. Ya, bapaknya yang penting, patrilineal. Ya, silsilah mementingkan garis ayah. Tetapi Tuhan sudah spesifik dibilang keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Ya. Artinya hanya dari keturunan seorang perempuan, bukan hasil pernikahan. Ya. Keturunan perempuan itu. Jadi sudah dinubuatkan dari zaman manusia pertama kali diciptakan. Ya, lalu di zaman nabi-nabi juga dinubuatkan dengan tidak kalah spesifiknya. Ya, Yesaya mencatat satu nubuatan yang tidak mungkin terjadi kepada peristiwa kelahiran bayi-bayi lain. Yaitu apa? Ketika mengandung, mamanya masih perawan. Ya. Seorang anak dara, Yesaya 7:14 pakai istilah seorang perempuan muda. Ya, saya udah bahas di PA. Ya, bagaimana sebenarnya kalau kata khas, kata perawan itu pakai istilah betulah dalam bahasa aslinya. Betulah itu artinya perawan, tapi orang yang udah bisa mengandung namanya perawan. Kalau anak 12 tahun sudah datang bulan, itu istilahnya betulah. Tetapi anak 12 tahun belum siap menikah. Nah, kalau istilah perempuan muda yang dipakai di situ adalah kata almah. Almah itu perempuan muda tetapi perawan dan siap untuk menikah. Ya, kalau kita bilang sudah lebih matang lah, bukan asal udah datang bulan, tidak. Sudah matang juga termasuk secara mental untuk menjadi seorang ibu dan masih perawan. Ya. Kalau yang hamil tapi belum nikah itu mah banyak. Ya, zaman sekarang juga gitu, itu bukan mujizat. Wih, belum nikah dia udah hamil. Itu bukan mujizat ya. Itu namanya kejadian. Ya, kejadian. Tetapi Maria mengandung, dia masih perawan. Nah, itu enggak terjadi, belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, mungkin ada yang debat, bisa Pak bayi tabung? Ya itu lain cerita, itu ada rekayasa teknologi. Ya, tetapi ini kejadiannya terjadi atas intervensi ilahi. Ya. Lalu nubuatan spesifik lainnya, Mika 5 ayat 1, dikatakan apa? Lahir di Bethlehem. Ya.
Maka kalau ada yang bilang, wah itu berbicara bukan tentang Yesus, itu nabi lain. Ya tinggal lihat aja akta lahirnya di Bethlehem enggak? Atau di kota lain, atau di negara lain. Ya, otomatis sudah bukan. Ya, udah bukan. Dengan dua nubuatan ini saja, sudah tidak bisa tidak hanya Yesus yang menggenapi nubuatan itu. Ditambahkan lagi, ya, ada nabi pendahulunya. Ada nabi pendahulunya. Karena itu juga dari nubuatan Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis mengatakan, akulah dia, suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya, ada nabi pendahulunya. Ya, istilahnya nih ada yang memberikan introduksinya. Itulah dia Yohanes Pembaptis. Jadi nggak bisa meleset. Itu hanya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Dan Yohanes hanya lebih tua beberapa bulan dari Yesus. Dan dia adalah seorang nabi yang fenomenal, spektakuler karena dia radikal sekali. Ya, dia bilang, "Hei kalian ular beludak," katanya. Ya, kalau sekarang kasar banget sih. Bikin sakit hati aja, boro-boro orang mau bertobat, kabur semua. Ya, tetapi dia diberikan kuasa khusus oleh Tuhan. Dan ketika dia populer sekali, Yohanes bilang, aku hanya perintis jalan. Ya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Waduh, kalau sekarang membuka tali sepatunya ya, nggak layak. Ya. Padahal kalau kita mau buka tali sepatu orang, kita mana mau, enak aja, siapa dia gitu kan. Ya, ada pendahulunya. Yohanes istilahnya memproklamasikan ya, dan menyatakan bahwa Yesus yang datang setelah Yohanes itu jauh lebih besar. Ikuti dia. Ya, Yohanes nggak takut kehilangan pengikut. Yohanes nggak takut kehilangan murid. Ya, Yohanes suruh pengikutnya juga ikut kepada Yesus. Ya, itu sikap yang luar biasa sebagai seorang nabi. Ya, tercatat di Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Kalau kita baca semua ayatnya nanti setengah jam cuma baca ayat doang kita. Ya. Berikutnya, fase Natal. Ya, tadi prenatal atau sebelum kelahiran Yesus. Nah, ketika Yesus lahir, nah ini yang menarik. Ya. Berita kelahiran pertama justru diberitahukan kepada siapa? Nah, bukan kepada siapanya dulu. Oleh siapa? Oleh para malaikat dan bala tentara sorga. Waduh, ini lukisan ya tentang bagaimana para malaikat memberitahukan kelahiran Yesus kepada para gembala di padang di malam hari. Waduh, itu adalah peristiwa penampakan bagi saya yang paling spektakuler. Salah satu yang paling spektakuler di dalam sejarah umat manusia. Itu malaikat diiringi bala tentara sorga. Dan saya yakin itu juga ada pemusiknya dan paduan suara. Karena di Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan, para malaikat dan bala tentara sorga memuji Tuhan. Ya, pujiannya apa? Gloria in excelsis Deo. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Kalau kita bisa merinding bulu kuduk kita mendengar orkestra diiringi dengan paduan suara ratusan orang, Gloria in excelsis Deo, jeng 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 jeng. Wah, bayangkan kalau malaikat yang nyanyi, nggak ada yang fals suaranya. Ya, kalau kita, waduh, orang kita makin keras nyanyinya, orang makin menderita. Ya, orang berdoanya apa? Bukan pujiannya bagus. Lalukanlah cawan ini daripadaku, kata orang-orang. Karena sakit kupingnya dengar. Ya, kita udah fals kencang lagi, iya kan?
Ngotot-ngototan lagi nyanyinya antara sopran, alto, tenor, dan bass. Ya, mau saling mendahului. Tapi ini malaikat yang nyanyi. Bayangkan ada bala tentara sorganya. Saya pernah dengar dulu waktu SMA, saya beberapa kali ikut upacara Hari Kesaktian Pancasila. Ya, itu tentara-tentara yang main musik, marching band itu, ada yang pegang mayor, keren banget, ada trompetnya, ada trombonnya, ada timpaninya, dung 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 dung. Keren banget, keren banget. Itu nggak ada apa-apanya sama ini. Paduan suara kolosal teragung. Ya, ketika mereka menyanyikan Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wah, mereka dapat penglihatan itu. Dahsyat sekali. Betapa bersyukurnya para gembala. Ya. Maka kelahiran Yesus, panitianya itu dunia akhirat. Ya. Dunia akhirat, nabi-nabi udah nulis sebagai prolog pendahuluan. Ya, ketika kejadian dari sorga turun, panitianya, panitia penyambutan. Ya, waduh, luar biasa. Ini yang bikin sibuk dunia akhirat, kelahiran seseorang hanya Yesus. Ya, kalau kita paling yang sibuk orang tua, tante, opung, opa, oma, ya kan, tante, tetangga, udah. Yang dari akhirat, dari sorga mana ada panitianya. Ya, dan ini jelas dikatakan bala tentara sorga dan para malaikat. Dahsyat. Nah, penampakan yang paling mulia diberikan kepada mereka yang paling hina. Wah, ini luar biasa ini. Ya, katanya Tukul Arwana, amazing katanya ya. Amazing benar. Penampakan yang maha mulia diberikan kepada mereka yang paling dipandang hina ya, oleh manusia. Berita teragung diberikan kepada mereka yang dipinggirkan dan terpinggirkan. Secara apa? Secara intelektual, karena gembala itu orang yang tidak terpelajar. Ya. Untuk menjadi gembala nggak dibilang minimal lulusan SMA, nggak ada. Nggak perlu sekolah jadi gembala zaman itu. Ya. Karena mereka intelektualnya kurang, maka mereka tidak berhak menjadi saksi di pengadilan karena dianggap otaknya kagak nyampe. Ya, kemarin ada ART yang di sidang bilang pelan-pelan yang mulia nanti saya nggak nyampe katanya. Ya karena ya itu, apalagi gembala. Ya gembala itu nggak bisa jadi saksi di pengadilan walaupun dia jadi saksi peristiwa misalnya. Peristiwa entah penculikan kah pembunuhan, nggak bisa karena dianggap nggak nyampe otaknya. Ya, nggak nyampe. Secara intelektual mereka dianggap rendah, dianggap hina. Ya, secara status sosial sama juga. Ya. Siapa dia? Ngomong siapa mau dengerin? Ya. Kalau berita itu diberitakan kepada imam kepala, imam besar, raja, wah itu dikumpulin rakyat. Pengumuman, hari ini telah lahir Yesus Kristus, semua dengar. Ya. Tapi kepada gembala yang sangat berpotensi, berita yang mereka ceritakan orang gak percaya. Mabok nih para gembala nih katanya. Malam-malam ngayal aja katanya. Itu sangat berpotensi. Karena kita cenderung dengar suatu berita, siapa dulu yang ngomong. Iya kan? Kalau orang yang kita anggap layak ngomong, kita mau dengar. Kalau yang gak layak ngomong, ya boro-boro kita dengar. Malah kita merasa rugi membuang waktu mendengarkan orang yang seperti itu berbicara. Dan secara finansial juga. Ya. Mereka itu orang-orang miskin. Ya kan? Makanya mereka jadi gembala, dibayar orang. Kalau mereka tidak miskin, maka mereka bayar orang. Mereka yang punya domba-domba. Enggak, ini mereka yang jaga. Mereka itu secara finansial ya sangat lemah. Finannya habis tinggal sialnya doang. Ya kan? Itulah nasib mereka. Ya, tapi bagaimana cara Tuhan ini unik ya. Cara Tuhan ini unik. Ya berkali-kali Tuhan pakai cara yang tidak mungkin dipikirkan oleh manusia. Itu cara Tuhan. Jadi mereka kaum yang dipandang rendah. Secara apa? Secara intelektual, status sosial, dan finansial. Ya.
Tertulis di Lukas 2 ayat 8 tadi sampai 20. Termasuk tadi pemandangan paduan suara dan orkestra termegah sepanjang sejarah, gembala yang bisa nonton. Padahal mereka nggak ngerti not ya. Mereka nggak ngerti not. Tapi Tuhan kasih pertunjukan yang luar biasa. Yang kedua, juga kepada kaum yang dipandang rendah secara spiritual dan rasial. Ya, ini bukan mengajar rasisme ya. Orang Israel itu menganggap mereka warga kelas 1 dunia akhirat. Ya, mereka adalah bangsa yang terpilih, benar enggak? Benar. Secara keturunan dari darah, dari keturunan Abraham. Ya. Tapi sejarah mencatat sepanjang perjanjian lama mereka juga menjadi bangsa salah satu yang paling degil bahasa sekarang ya. Kalau orang Israel bilang tegar tengkuk, ya, leher kaku, itu bangsa Israel. Maka orang yang bukan Israel nggak dipandang sama mereka. Siapa kamu? Termasuk kita nih. Kalau ketemu orang Israel, mereka anggap kita di bawah. Karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Mereka masih pegang dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai selama-lamanya. Ya. Bagi kita, Tuhan udah buka keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Dan kita juga merasa sebagai Israel. Israel rohani, bukan secara darah dan daging. Orang-orang Majus ini bukan orang percaya, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Karena itu secara spiritual siapa yang mau dengerin mereka? Ya tafsiran ini macam-macam. Ya tentang orang Majus ini. Ya kalau di kepercayaan dibilang Majusi, orang Majusi. Ya kalau bahasa Latinnya magus. Dari kata magus akhirnya jadi magis, akhirnya jadi magic. Maka dibilang mereka ahli bukan hanya astronomi, kalau astronomi masih keren, astrologi. Ya, dari bintang-bintang mereka meramalkan berbagai hal. Ya. Dan uniknya Tuhan memberikan tanda kepada mereka. Ya. Jadi tanda yang pertama diberikan bukan kepada orang percaya, bukan kepada ahli agama, tetapi kepada mereka yang hina secara strata sosial, finansial, intelektual, dan kepada mereka yang dipandang rendah di dalam hal spiritual. Mereka bukan, kalau sekarang istilahnya bukan orang Kristen. Ya, kalau bukan orang Kristen tiba-tiba ngasih tahu orang, wah ada Yesus nanti dia jadi cikal bakal agama Kristen. Siapa yang percaya? Ya, kecuali penganutnya masih mau dengar. Ini orang yang bukan Kristen ngomong. Mereka ngelihat tanda di langit. Wah, ini lain bintang ini. Ya, nggak dijelaskan di Alkitab. Tapi patut diduga mungkin mereka punya kepercayaan bahwa kalau ada tanda bintang yang sangat terang di timur, itu ada raja besar yang akan lahir. Makanya ketika mereka melihat tanda itu, mereka ahli astronomi dan astrologi, mereka ikut bintang itu. Kata firman Tuhan mengatakan bintang itu menuntun, memandu mereka. Bintang memanggil orang-orang Majus dari timur. Kenapa namanya Majus? Karena mereka jalannya ke depan, the Majus. Kalau jalan ke belakang namanya Mundurs, ya, bukan ya. Nah, itu cuman bunga-bunga saja. Yang Majus jalannya ke depan, bukan Mundurs. Orang-orang Majus dari timur. Alkitab bahasa Inggris bilangnya the wise men. Orang-orang bijaksana. Sebagian penafsir bilang itu mereka orang-orang Zoroastrianisme. Mereka memang menyembah bintang-bintang dan melihat bintang-bintang di dalam kepercayaannya. Dan yang pasti bukan orang Kristen aja. Ya, kalau dalam budaya tradisi Katolik disebutnya 3 raja. Ya, makanya kalau Desember tuh ada apa? Kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah umat. Ya, karena kami pernah pelayanan di kampung yang mayoritas Katolik, jadi kami tahu, wah ada kunjungan-kunjungan, apa ini rumah kami dikunjungin juga, 3 raja katanya. Jadi budaya keren ya, jadi ada orang-orang yang datang mengunjungi rumah-rumah. Ya, 3 raja. Ya mereka memang bukan orang susah. Mereka dari timur, diduga kalau enggak dari Media, kalau enggak dari Persia, pokoknya daerah Iran dan sekitarnya sono dah. Ya karena Zoroastrianisme, agama yang menyembah langit, bintang-bintang itu ya dari daerah sana. Dari kalau sekarang negara Iran, ya, dan mereka orang-orang kaya, makanya persembahannya lucu-lucu, ya.
Ada yang di sini jenguk bayi bawa kemenyan, ya dikira anak dukun kali bawa kemenyan ya. Ada yang pernah tahu kemenyan nggak? Ada yang pernah mengendus bau menyan nggak? Ya kalau sekarang itu biasanya identik dengan klinik ya, dukun-dukun itu pakai menyan. Ya, tetapi ya itu dari dulu, sejak ribuan tahun lalu, kemenyan itu dipakai untuk ritual agama-agama kuno. Ya. Lalu mur, bawa mur kok nggak bawa baut, biar sepasang. Ya sekarang kita udah nggak kenal lagi mur, kita taunya mur dan baut. Mur itu dari getah dan dipakai sebagai bahan baku parfum. Yang mereka punya persembahan, bawa emas. Waduh, kalau ada yang mau nyumbang bayi, dikasih emas, saya mau punya bayi lagi. Biar dikasih persembahan emas, lumayan menang banyak. Ya kan? Dan mereka nggak kenal Yesus loh, tapi mereka lihat tanda dan mereka bawa persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Ya. Dan secara teologis, mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka nggak kenal kebenaran, tetapi mereka dipakai Tuhan. Ya, emas melambangkan yang baik itu adalah seorang raja, maka diberikan persembahan yang mulia, yaitu emas. Ya, bukan batu akik ya, emas. Kemenyan. Kemenyan itu adalah untuk ritual penyembahan dalam ibadah. Ya, zaman dulu kan selalu bakar-bakaran, daging juga dibakar ya. Ya, bukan di asam pedas, enggak. Semua dibakar zaman dulu itu. Maka semua persembahan juga bau-bauan yang menyenangkan bagi Tuhan. Bilang gitu kan, kemenyan salah satunya. Dan itu melambangkan bayi yang lahir itu adalah seorang imam agung. Ya, yang akan mempersembahkan pemimpin ritual. Ya, menjadi pemimpin rohani. Lalu mur, ya bukan mur baut, ingat. Itu melambangkan akan apa? Mur itu dipakai sebagai bagian dari pembalseman jenazah untuk proses mumifikasi supaya lebih awet dan tidak berbau busuk. Ya, zaman dulu belum ada suntik formalin. Ya, mereka pakai rempah-rempah. Ya. Gak usah tanya lagi pakai merica enggak, pakai ini enggak, emangnya mau masak ya. Mur ini wangi-wangian untuk pembalseman mayat. Ya. Itu menunjukkan bahwa nanti Yesus akan mati. Ya. Akan diberikan rempah-rempah termasuk mur di dalamnya. Dan mereka tanpa sadar dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perlambang. Bagaimana Yesus adalah Raja, dia adalah Mesias, dia adalah imam, ya, dan dia adalah juru selamat yang mati untuk menebus dosa. Unik ya, unik. Masih fase Natal. Menarik sekali. Tempat lahirnya yang tidak sesuai dengan standar medis. Ya. Tempat lahirnya, prasarana dan sarana kelahiran tentu tidak steril. Ya. Tentu tidak steril. Yesus lahir di mana? Di Palungan. Palungan itu enggak disemprot disinfektan dulu kayak kita pas mau ibadah semprot disinfektan ya. Padahal tempat kita cukup bersih. Ya. Tempat Yesus lahir enggak disterilkan. Namanya tempat makanan binatang. Binatang makannya apa? Ya kalau enggak rumput ya jerami. Jeraminya enggak direndam alkohol. Ya kan? Dan kita enggak tahu di situ hewan-hewan yang diikat itu udah disuntik anti penyakit hewan, anti tetanus atau enggak. Udah pasti enggak, zaman itu enggak ada. Dan bisa jadi salah satu hewan yang ada di situ lagi sakit flu. Ya. Pernah enggak ngelihat ada hewan yang ngences-ngences gitu? Ya mungkin ada yang sambil makan jerami sambil ngences-ngences itu, ngencesnya belum dilap. Ya. Bayangan saya mendramatisasi. Ya kan? Itu joroknya luar biasa dan sangat mungkin bayi yang ditaruh di situ udah bakalan sakit aja. Ya. Memang enggak sesuai SOP. Bidannya siapa? Ada yang nanya gitu kan. Tuhan kok lahir, bidannya siapa katanya. Enggak ada bidannya, makanya enggak usah ditanya. Ya orang lahir yang enggak pakai BPJS, ya kan? Enggak pakai bidan, enggak pakai rumah sakit. Orang kamar aja enggak dapat. Ya ini mau bayar nih, bukan mau minta gratis. Mau bayar enggak dapat, penuh semuanya, full. Karena waktu itu orang lagi berduyun-duyun
pulang kampung, mau sensus penduduk. Kalau sekarang enak, buka bps.go.id, kebuka, ngisi, udah pakai internet. Dulu nggak ada internet, mau sensus, pulang kampung semuanya. Ya, orang Ngabang balik ke Ngabang, orang Sintang balik ke Sintang. Ya, orang Siantar pulang ke Siantar karena mau dihitung. Ya, mau berapa jiwa. Waktu itu ribet bener. Ya. Maka nggak kebagian penginapan Yusuf dan Maria. Ya. Dan ada tanda alamnya, wah itu luar biasa. Ya, paling orang tanda alamnya apa? Lagi banjir, ya. Anaknya lahir waktu BBM naik harga, paling itu doang. BBM naik harga mah sering naik harga BBM, ya kan? Bintang terang di timur, wah itu hanya Yesus yang mengalaminya. Lanjut, Pasca Natal, waduh, ini lukisan tahun 1515. Lukisan tahun 1515. Ini bayi yang bertumpuk-tumpuk jadi mayat. Ya. Wah, ini yang menarik sekali. Menarik tapi membuat kita bergidik. Ya. Serem juga ya peristiwa Natal. Enggak cuma lucu-lucu. Ya, Yesus lahir, ayo kita bawa kado. Itu peristiwa berdarah. Ya. Bagaimana ada raja, ya tapi ini unik. Raja takut dikudeta sama bayi. Ya. Raja Herodes taunya ada bayi lahir dari siapa? Dari orang Majus. Dari orang Majus. Tapi raja yang lahir ini masih bayi. Ya. Umur berapa orang bisa jadi raja? Kalau orang bisa jadi raja umur 30 tahun katakanlah. Dia masih jadi raja 30 tahun lagi loh. Enggak dikudeta juga nanti rajanya udah mati. Iya kan? Ngapain takut dikudeta? Sama bayi kok takut? Ya walaupun calon raja. Ya. Yang penting saya masih berkuasa. Berapa puluh tahun lagi aman kok. Masa bayi jadi raja kan nggak mungkin. Calon raja iya. Ya. Tapi, nah ini juga unik. Ada bayi jadi buronan. Ya. Bayi emangnya bisa merampok, bisa korupsi. Bayi jadi buronan, bayi Yesus. Ya. Jadi most wanted, bayi yang paling dicari di planet ini pada saat itu. Ya. Dicari-cari. Akhirnya karena diprank mereka, Herodes diprank oleh orang Majus, ya kan Herodes bilang nanti kasih tahu di mana ya, saya juga mau menyembah dia padahal mau dibunuh. Tuhan mengintervensi, memberikan mimpi kepada orang Majus, dia nggak balik ke Herodes, dia atrek lewat jalan lain. Wah kesel Herodes, kurang asem saya diprank sama orang Majus, ya bunuh semua bayi umur 2 tahun ke bawah biar nggak meleset, takutnya. Kalau yang baru lahir 1-2 minggu takutnya dia janjian udah 6 bulan. Pokoknya 2 tahun ke bawah bunuh semua. Ini lukisannya, horor. Ya, bayi-bayi bergelimpangan. Bagaimana ada bayi, banyak bayi yang gak ngerti apa-apa jadi korban pembunuhan. Ya, waktu itu mama-mama pada meratap. Ya, bapak-bapak juga sedih pasti. Ya kan? Banyak yang mati. Bayi jadi buronan. Itu hanya peristiwa kelahiran Yesus. Ya. Terakhir aplikasi. Ya. Terakhir yang pertama. Ya, terakhirnya ini ada banyak. Ya. Kelahiran Yesus bukan hanya menarik hati. Ya, kalau cuma menarik hati, banyak yang menarik hati kita tapi kita nggak ngapa-ngapain kok. Ya kan? Cuman tertarik doang, tapi nggak tergerak. Ya kan? Dan tidak bergerak. Maka seharusnya peristiwa kelahiran Yesus Kristus di dalam peristiwa Natal bukan hanya menarik hati, tetapi juga seharusnya memikat pikiran. Ya, kita harus takjub secara intelektual. Wow, nggak ada orang yang kelahirannya seperti yang tadi dijelaskan. Ya, dahsyat, memang kelahiran Yesus luar biasa. Kita takjub bukan hanya hati, tetapi juga pikiran. Dan menggugah nurani. Menggugah nurani. Kelahiran Yesus luar biasa, sederhana sekali. Raja yang maha mulia, pencipta alam semesta mau menjadi ciptaan di tempat yang paling hina, di tempat yang kita sendiri pun nggak mau lahir di situ. Apalagi anak kita nggak mau istri kita melahirkan di situ. Bisa ngomel istri, suami macam apa saya disuruh lahir di tempat di kandang, anaknya ditaruh di bisa kena omel saya kalau anak saya kayak gitu ya. Nah, bukan hanya menggugah nurani, tapi juga menggugat dosa. Ketika Yesus lahir, maka kuasa dosa udah mulai dak dikduk,
Nggak lama lagi nih kita nih. Ya, maka iblis sudah mulai gemetar. Ya, sudah mulai gemetar walaupun nggak sakit Parkinson, tetap gemetar dia. Gini, karena sang penebus dosa sudah lahir. Dan ketika Yesus menebus dosa di kayu salib, kuasa iblis dipatahkan, sengat maut dipatahkan. Dan bukan hanya menggugat dosa, dosa digugat maka jiwa selamat. Ya. Maka kepada barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya di kayu salib, maka kita diselamatkan. Puji Tuhan, luar biasa ya, luar biasa peristiwa Natal. Dan, nah ini yang penting. Natal itu bukan cuma cerita untuk dikenang, tetapi Natal adalah pusat berita Injil. Ya, pusat berita Injil. Bersama-sama dengan pelayanan Yesus, penyaliban Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, dan kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, kelahiran juga penting. Karena kalau kita bolak-balik, kalau nggak lahir mana bisa besar dan nanti menebus dosa di kayu salib. Lahir dulu dong. Ya, maka itu satu paket. Mulai dari kelahiran sampai kepada kedatangan yang kedua kali. Satu paket. Itu pusat pemberitaan Injil. Maka Natal itu penting. Ya. Natal itu penting. Dan bukan hanya pusat beritanya, tetapi juga pusat pemberitaannya. Ya. Maka keliru kalau kita memberitakan Injil, bilang kamu percaya Yesus nanti dapat terobosan finansial. Wah, terobosan finansial. Nanti kamu jadi kepala bukan jadi ekor. Ya, ikut Tuhan bukan itu. Yang pertama dan terutama adalah ini, bahwa Yesus lahir di dunia untuk menebus dosa manusia. Itulah yang perlu dikabarkan. Ya, dikabarkan ke seluruh dunia. Dan itu yang harus menggugah kita dan mengubah kita. Ya, bukan hanya menggugah itu sekedar perasaan, tapi juga mengubah. Nah, mengubah ini melibatkan semua aspek hidup kita. Ya, baik pikiran, perasaan, kehendak, motivasi, dan semuanya. Ya, seantero aspek hidup kita, semuanya. Itu salah satunya adalah peristiwa Natal. Ya, jadi Natal bukan soal kado. Jadi tukar kado nggak boleh? Boleh. Ya, jangan lupa. Saya juga kebagian dong. Ya. Maka biarlah Yesus yang sudah lahir itu, dia sekarang bukan lagi lahir. Ya. Yesus sekarang sudah di dalam kemuliaan. Ya, bertahta di sorga. Dia sudah bertahta di sorga dan dia akan menghakimi baik orang yang hidup maupun yang mati nanti. Kita semua kebagian, jangan takut, nggak ada yang lolos. Ya, semua kita akan dihakimi oleh Tuhan. Maka nanti yang penting sekarang dulu. Ya, nanti kita akan dihakimi berdasarkan bagaimana kita sekarang. Ya, kemarin hari, kini, dan nanti. Itu yang akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, maka pastikan bahwa Yesus bukan hanya pernah lahir, tetapi sudah bertahta di dalam hidup kita yang menggugah hati dan pikiran dan mengubah seluruh kehidupan kita. Dan menjadi pusat pemberitaan di dalam kehidupan kita. Bawa orang kepada Yesus, bukan kepada kita. Ya, follow him, not follow me. Ya, ikut Yesus. Ya, bukan hanya kita yang ikut, kita ngajak yang lain untuk ikut. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengingat peristiwa kelahiran Yesus yang menarik hati, yang memikat pikiran, yang menggugah nurani, menggugat dosa, menyelamatkan jiwa, dan menjadi pusat pemberitaan Injil di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, mari kita berdoa.